Silakan masuk Ibu. Ya, Sus. Silakan. Duduk. Mari silakan duduk dulu Ibu. Adek. Mari Sus. Selamat pagi, Sus. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan saya Pratasna yang bertugas di bahasa ini dari jam 7 sampai jam 12 siang. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Jadi begini, Sus, anak saya sudah 3 tahun ini tidak bertambah tuh tingginya, Sus. Terus kemudian dia sering merasa kecapean. Dan juga jika dia buang air kecil, dia itu urinnya ada berbusanya. Sebaiknya anak Ibu dicek kesehatan secara keseluruhan. Nanti kita bisa mengetahui apa yang sebenarnya dialami oleh anak Ibu. Bagaimana anak Ibu bersedia? Bagaimana? Bersedia Bu. Baik, jika bersedia, mari kita cek kesehatan dulu ya. Baik, Sus. Baik, Adik posisinya sudah nyaman? Sudah, Sus. Setelah ini akan ada dokter yang akan memeriksa Adik. Oke, Sus. Baik Ibu, ini sudah dilakukan pemeriksaan dan ini sudah ada hasilnya. Sebelumnya, apakah Ibu sudah mengetahui apa itu transplantasi organ, kemudian prosedur dan resikonya apa yang terjadi? Kurang tahu, Sus, saya. Untuk adiknya sudah tahu? Belum, Sus. Baik, saya akan jelaskan ya Bu. Jadi transplantasi organ itu adalah sebuah tindakan ya, fungsinya itu untuk mengganti organ dari pasien dengan organ aktif yang masih sehat dari pendonornya. Kemudian transplantasi ini bertujuan untuk memperpanjang angka harapan hidup pasien yang penderita donor. Kemudian fungsi dari transplantasi organ ini adalah meningkatkan kualitas hidup dan psikologis agar jadi lebih baik. Seperti itu Ibu. Oh, begitu ya, Sus. Lalu bagaimana prosedurnya ya, Sus? Jadi pasiennya nanti akan mentransplantasikan organnya melalui prosedur yang begitu panjang Ibu. Kemudian dokter akan menanganinya pun juga beragam, dari mulai aspek psikologis, anestesi hingga bedah dalam. Kemudian nanti diobservasi dulu agar dapat meminimalisir resiko yang terjadi. Nah, umumnya pasien akan menerima transplantasi organ akan melewati 3 tahap, yaitu pencarian organ yang cocok, kemudian menerima edukasi sebelum dan sesudah operasi, kemudian nanti ada rekomendasi perawatan setelah operasi. Begitu Ibu. Akan saya jelaskan lebih rincinya. Jadi pencarian organ yang cocok itu prosedur yang pertama, pasien harus menerima organ donor yang cocok dengan dirinya. Saat ini donor akan dapat ditemukan dari organ yang baru meninggal maupun sukarelawan pendonor yang bersedia menyumbangkan organ tubuhnya. Adapun kriteria yang harus dipenuhi Ibu. Yang pertama ada golongan darah, jenis jaringan, dan kemudian tinggi atau berat badan. Golongan darah ini harus sama dengan pendonor maupun penerima donor. Kemudian ada jenis jaringan, yaitu organ harus ditransplantasi dengan jenis jaringan organ yang sama juga agar dapat berfungsi secara normal. Kondisi psikologis penerima harus fit, dari mulai berat badan, kemudian berat badannya. Bila seseorang memiliki obesitas, risiko pendarahan serta berkaitan dengan jantung dan tekanan darah akan menjadi sebuah tantangan, seperti itu Bu. Kemudian menerima edukasi sebelum dan sesudah saat operasi, yaitu persiapannya yang pertama konsultasi rutin dan pemeriksaan kesehatan menyeluruh 1-2 minggu sebelum melakukan tindakan transplantasi tersebut. Kemudian pendonor dan penerima donor akan melakukan observasi secara menyeluruh dari mulai persiapan hingga persiapan operasi sampai kondisi psikologis antara keduanya. Kemudian petugas medis serta dokter terkait akan melakukan prosedur lengkap sebelum melakukan tindakan. Yang keempat, pada saat prosedur medis telah selesai, dokter akan memastikan kecocokan organ bagi pendonor maupun penerima donor.
Yang kelima, tindakan transplantasi dilakukan dengan prosedur dan standar operasional yang detail dan tinggi. Yang terakhir, setelah selesai dilakukan tindakan, dokter akan menjelaskan secara detail kondisi pasien mengenai keadaan terbaru serta tahapan medis selanjutnya. Kemudian rekomendasi perawatan. Setelah operasi, setelah dilaksanakan, tim medis dan dokter akan menempatkan pendonor dan penerima donor pada ruang ICU. Hal tersebut bertujuan agar keduanya mendapatkan pengawasan yang ketat. Kemudian saat pasien setelah siuman nanti akan diobservasi memiliki perubahan selama beberapa hari mengenai organ tubuh barunya hingga sampai pemulihan. Setelah diperbolehkan pulang, pasien tetap harus mengikuti arahan dari dokter. Seperti itu Ibu. Ada yang bisa ditanyakan lagi? Baik sus, risiko apa yang akan terjadi jika suami saya mentransplantasikan ginjalnya untuk anak saya, sus? Baik, saya akan jelaskan resiko-resikonya yang akan terjadi oleh anak Ibu ya Bu. Resiko itu harus dipertimbangkan. Kemungkinan yang terjadi itu yang pertama, komplikasi dari obat yang diberikan. Obat yang diterima oleh pasien itu merupakan obat yang berkadar tinggi. Hal tersebut bisa saja mempengaruhi sistem imun seseorang. Beberapa obat keras dapat memiliki efek seperti anemia, mual, diare, dan lain sebagainya. Kemudian ada gangguan seksual Ibu. Gangguan seksual ini dapat mengganggu hormonal dari tubuh seseorang. Kemudian ada gangguan pencernaan, yang itu dapat mengganggu karena tubuh akan menolak makanan yang akan diterimanya. Seperti itu Bu resikonya. Baik sus, terima kasih atas penjelasannya sus. Baik, semoga lekas sembuh ya. Setelah ini akan ada dokter yang menangani anak Ibu. Seperti itu. Terima kasih Ibu. Baik sus, terima kasih kembali sus. Sama-sama Ibu. Baik sus, saya pamit pulang dulu ya sus. Silakan Ibu. Mari saya bantu.